Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Filiana Asri Lestari dengan NIM 233125712331, mahasiswa PPK Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual topik 5 etika profesionalisme guru. Simak penjelasan saya ya. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Untuk hari ini, apakah ada peserta didik yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah. Semoga kita semua sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi statistika. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan buku dan alat tulis yang berhubungan dengan matematika atau materi statistika, silahkan dikeluarkan terlebih dahulu dan dibuka halaman yang berkaitan dengan materi statistika, baik di buku paket kurikulum Merdeka ataupun buku paket yang kalian miliki, buku PKS juga bisa. Oke, selanjutnya saya paparkan dulu mengenai materi statistika ini ya, didengarkan, disimak dengan baik ya anak-anak. Oke, materi statistika yang akan kita pelajari hari ini yaitu pengukuran data. Pengukuran data ada dua, yaitu pemusatan data sama penyebaran data. Untuk pemusatan data dibagi menjadi tiga, apa saja itu? Ya, benar, modus, median, sama mean. Mean atau disebut dengan apa? Benar, rata. Oke, itu untuk pemusatan data. Kemudian untuk penyebaran data. Penyebaran data dibagi menjadi berapa? Tiga ya, benar. Apa saja itu? Yang pertama, jangkauan. Yang kedua, kuartil. Yang ketiga yaitu simpangan kuartil. Oke, sudah siap berarti ya untuk memulai pembelajaran hari ini? Oke, siap. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ayo kita fokus dan konsentrasi untuk mempelajari materi statistika terkait pengukuran data. Oke, untuk pembelajaran yang pertama, kita akan mempelajari pemusatan data. Tadi pemusatan data ada apa aja? Ayo. Modus, median, sama mean atau rata. Oke, ada yang tahu mengenai modus, median, atau mean? Ya, apa itu modus? Apa itu median? Apa itu mean? Ayo, apa? Oke, materi ini sempat disinggung pada kelas 7 kemarin. Kalian kelas 7 kemarin kan sudah pernah disinggung, sudah pernah dipelajari sedikit demi sedikit kan ya? Oke, untuk yang kelas 7 kemarin Saman kan, belajar mengenai penyajian data. Untuk yang kelas 8 ini, kalian akan mempelajari tentang pemusatan data. Jadi tujuan pembelajaran hari ini apa, Bu? Apa anak-anak? Ayo, apa? Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat memahami dan menentukan nilai dari modus, median, mean yang disajikan dalam suatu data. Apa pembelajaran hari ini anak-anak? Ayo. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Guru apa? Ya, benar. Untuk memahami konsep dan menentukan nilai modus, median, mean dari suatu data. Oke, lanjut ya. Oke, yang pertama kita akan mempelajari tentang modus ya, anak-anak. Oke, apa sih yang dimaksud dengan modus itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Modus. Apa itu modus? Ya, benar. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul, Bu. Ya, benar. Ada yang lain? Ayo. Oke. Modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul. Atau modus adalah nilai yang mempunyai jumlah frekuensi terbanyak dari suatu data. Oke, dapat dipahami penjelasannya? Oke, ayo diulangi. Modus adalah apa? Ayo. Modus adalah nilai dari suatu data yang paling sering muncul atau nilai yang mempunyai jumlah frekuensi terbanyak dari suatu data. Oke, paham ya? Paham. Oke, untuk memahami lebih lanjut mengenai modus, ayo perhatikan contoh tabel daftar ukuran sepatu. Perhatikan ya.
Berikut disajikan data ukuran sepatu siswa kelas 8A. Oke, 8A, ukuran sepatunya kan bermacam-macam, karena sepatu anak-anak kan nggak ada yang sama, cuma kan nggak semuanya sama. Nah, itu tadi diukur sama Bu Guru, ternyata didapatkan data bahwa ukuran sepatu yang nomor 36 ada 3 anak, 37 ada berapa itu? Ayo perhatikan. 5. Yang 38 ada berapa? 8. Sampai yang ukuran nomor 42 ada berapa anak? 41. Ayo berapa? Kok 41? Yang ukuran sepatu nomor 42 ada berapa? 1A. Nah, berarti ini kakinya itu ya besar ya, ukurannya 42. Oke, kembali lagi ke tabel. Perhatikan tabelnya ya. Oke, dari tabel ukuran sepatu dan sudah diketahui frekuensinya itu tadi. Nilai yang sering muncul berapa? Ukuran sepatu yang paling banyak dimiliki siswa, frekuensinya berapa? Ukuran berapa? Ayo diperhatikan tabelnya. Perhatikan tabelnya itu. Ukuran berapa? Ukuran 38. Benar. Frekuensinya berapa? 8. Berarti nilai yang sering muncul berapa? Benar. Nilai yang sering muncul adalah ukuran sepatu nomor 38 dengan frekuensi 8. Oke, benar. Ada yang masih bingung dari contoh satu? Oh, alhamdulillah, paham semua. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2 atau bawahnya itu. Lah, ini adalah data nilai ulangan harian Samian, ulangan akhir semester kelas 8A. Mata pelajaran yang paling banyak disukai yaitu mata pelajaran PJOK. Ini disajikan dalam apa ini? Ayo, diagram batang. Kalau tadi di atas disajikan dalam tabel, ini disajikan dalam diagram batang. Oke. Perhatikan diagram batangnya. Siswa yang mempunyai siswa yang mendapatkan nilai 90 ada berapa anak? 7, benar. Yang mempunyai nilai atau mendapatkan nilai 60 ada berapa? 3. Ya diamati tabelnya itu diamati. Ya, kalau sudah diamati, berapa nilai yang banyak didapatkan anak-anak? Anak-anak paling banyak dapat nilai berapa? Ayo berdasarkan tabel itu tadi loh, diperhatikan. Berapa? 90. Anak yang mendapatkan nilai 90 ada berapa? 7. Oke. Berarti nilai yang paling sering muncul berapa? 90 dengan frekuensi 7A. Nah, oke. Ada yang masih bingung? Sudah ya. Berarti modus itu tadi apa? Nilai yang sering muncul dari suatu data. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut ya. Setelah mempelajari tentang modus, kita akan mempelajari tentang median. Oke, ada yang tahu median itu apa sih? Ayo, median itu apa? Dibaca-baca dulu. Median adalah apa? Ayo. Median adalah nilai tengah ya, benar. Ada yang lain? Ayo. Median adalah ayo apa? Oke, median dari kumpulan data merupakan suatu nilai data yang terletak di tengah-tengah. Ingat, di tengah-tengah kumpulan data yang telah diurutkan. Median dari kumpulan data yang jumlahnya ganjil dan data yang jumlahnya genap memiliki cara yang berbeda atau tidak sama. Oke, perhatikan ya. Jadi, misalkan ada data, banyak data. Nah, kalian disuruh untuk menentukan nilai tengahnya atau median dari data itu. Cara yang pertama, kalian harus mengurutkan data-data tersebut mulai dari yang bernilai kecil sampai bernilai yang terbesar. Kemudian dilihat datanya itu data ganjil atau data genap. Ya. Oke.
Ada yang tahu data ganjil itu apa? Data genap itu apa? Misalkan 2 2 data genap, maksudnya data ganjil dan data genap itu bukan yang bernilainya, tapi jumlah datanya. Perhatikan contoh itu ya. Contoh dari, lingkaran kuning-kuning itu atau angka yang dilingkari kuning itu merupakan contoh beberapa data. Yang atas sendiri yaitu 34, 56, 89, 45, 39, 80, 48. Itu merupakan data ganjil atau data genap. Nah, untuk menentukan data ganjil dan data genap, kalian hanya cukup menghitung jumlah datanya, bukan nilai datanya. Jadi misalkan ini, ada berapa datanya? Perhatikan. Ada 7, berarti 7. 7 data, termasuk data ganjil apa data genap? Data ganjil, benar. Kalau data genap berarti datanya berjumlah genap. Paham ya? Bukan nilainya, bukan, tapi jumlah datanya. Oke, paham di sini terkait pengertian median, data ganjil, data genap? Oke, alhamdulillah. Lanjut ya. Oke, perhatikan contoh untuk mencari nilai median dari suatu data. Perhatikan ya. Ayo, perhatikan baik-baik. Untuk memahami terkait median dari suatu data, perhatikan data berikut. Nah, ini disajikan data ukuran sepatu dari 11 siswa. 11 siswa berarti data ganjil apa data genap? Oke, data ganjil ya. Oke, ini ukuran sepatunya ada yang 41, ada yang 39, sampai ada yang 36. Nah, tetapi ini disajikan datanya belum urut, jadi kalian harus mengurutkan terlebih dahulu. Diurutkan langkah ke-1 atau langkah pertama yaitu mengurutkan nilai data dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, dimulai dari 36 sampai ukuran 42. Datanya ada 11. Kemudian kalau sudah urut, kalian dapat menggunakan bantuan. Ini membuat kotak-kotak kecil, kemudian dihubungkan yang ujung sama yang ujung, kemudian ujung kedua sama ujung kedua. Kemudian didapatkan satu data nilai, perhatikan ya, satu data nilai tengah yang tidak mempunyai pasangan angka berapa? Angka 39. Lah, kalian harus menghubungkan yang ujung dengan yang ujung itu secara tepat. Jadi paling ujung dengan paling ujung, ujung kedua dengan ujung yang kedua, begitu seterusnya. Sampai yang tengah itu kan tidak mempunyai pasangan. Oke, paham ya? Yang tidak mempunyai pasangan tadi nilai berapa? 39. Lanjut, lanjut ya. Oke. Lanjut langkah ketiga. Tadi sama kalian sudah langkah ke-1 tuntas, langkah kedua kan sudah tuntas ya. Oke, kita lanjut langkah yang ketiga. Oke, tadi datanya kan data ganjil, sudah diurutkan, sudah dipasangkan. Oke, langkah yang ketiga adalah langkah yang terakhir. Oke, dari data tersebut ya, data yang tidak mempunyai pasangan atau data yang jomblo, yang tengah sendiri. Tadi angka berapa? 39. Lah, itulah mediannya. Median dari data ukuran sepatu 11 anak, ukurannya kan bermacam-macam, ya kan? Sudah diurutkan, sudah dipasangkan. Ternyata data yang tengah, nilai yang tengah adalah tidak mempunyai pasangan. Berarti dia jomblo. Itulah mediannya. Mediannya berapa? 39. Jadi dapat disimpulkan median dari data ukuran sepatu 11 anak adalah ukuran 39. Oke, paham ya? Paham. Dapat didapatkan kesimpulan bahwa median dari data ganjil, datanya ganjil loh ya, bukan nilainya ganjil, tapi data ganjil diperoleh dengan menentukan data bagian tengah dari data yang sudah diurutkan. Atau
menggunakan rumus median sama dengan N ditambah 1 dibagi 2. N-nya apa? Ayo N. Oke, banyaknya data. Tahu data ke N. Paham? Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Kalau tadi kan median dari data ganjil. Kemudian kita lanjutkan cara menentukan median dari data yang genap. Oke. Kalau data yang genap, cara menentukan nilai mediannya adalah gimana? Dibagi. Oh iya benar, bagi. Ada yang lain? Apa yo? Kalau datanya genap, cara menentukan nilai mediannya adalah dengan membagi jumlah dua data pada bagian tengah, ya, jumlah data pada bagian tengah. Jadi kalau datanya ganjil, tadi kan ada yang jomblo, yang nggak punya pasangan, itu medianya. Tapi kalau datanya genap, semuanya mendapatkan pasangan. Tapi diambil pasangan terdekatnya. Yang paling dekat dengan pasangannya adalah dua data yang di tengah-tengah. Oke ya. Kemudian datanya diapakan? Ya benar. Datanya dijumlahkan dibagi dua. Benar. Atau menggunakan rumus median sama dengan 1/2 buka kurung tutup kurung N per 2 ditambah N ditambah 1/2. Oke. Paham ya? Oke. Jadi apa? Dapat disimpulkan apa? Kesimpulan. Yo. Kalau data ganjil mediannya gimana? Kalau data genap gimana? Ayo. Kalau data ganjil mediannya dapat diperoleh dengan menentukan data bagian tengah dari data yang sudah diurutkan. Kalau data genap mediannya ya berarti jumlah dari dua data yang paling dekat yang berada di tengah-tengah dijumlahkan dibagi dua. Ye. Ada yang ditanyakan terkait median? Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Nggak ada ya, alhamdulillah. Pintar-pintar semua ini. Konsentrasi ya, fokus. Oke, lanjut ya. Kita akan mempelajari tentang mean atau rerata. Oke, ada yang tahu tentang mean atau rerata? Oke, belum ada yang tahu ya. Mungkin sudah ada yang tahu, tapi tidak mau mengungkapkan. Oke, tidak apa-apa lah, tidak masalah. Oke, lanjut. Mean atau rerata. Oke, sebelum membahas tentang mean atau rerata, perhatikan ilustrasi berikut. Kalian kan hobinya bantengan kan? Nah, di sini ada seorang seniman atau orang yang biasanya membuat bantengan. Ya, namanya Pak Fian. Nah, Pak Fian ini sedang menerima banyak pesanan bantengan. Karena sekarang kan gencar-gencarnya bantengan. Jadi peminat membeli bantengan itu banyak sehingga Pak Fian ini eh, menerima banyak pesanan dari berbagai ukuran. Ada yang mulai kecil, ukuran 25, ada 15 sampai ukuran yang paling besar. Pak Fian menerima semua ukuran itu pesanannya ya. Nah, Pak Fian ini ingin mengetahui berapa sih rata-rata ukuran pesanan bantengan yang dipesan ini. Kemudian Pak Fian ini mendata. Ternyata Pak Fian mendapatkan pesanan ini sebanyak 30 bantengan dengan berbagai ukuran. Ukurannya berapa, Bu? Ukurannya perhatikan tabel, oke? Tabelnya kan sudah disajikan itu. Ayo diperhatikan. Data ukuran bantengan. Ya, ada yang pesan 95 cm, ada yang pesan 85 cm, ya kan? Oke, perhatikan data berikut. Bantulah Pak Fian untuk menghitung rata-rata ukuran pesanan bantengan yang diterima. Oke, siap membantu ya? Oke, kita bantu bersama-sama Pak Fian. Oke, lanjut ya. Kita menentukan rata-rata dari ukuran bantengan. Oke, ukuran bantengan yang akan dibuat oleh Pak Fian. Oke,
Tadi kan sudah ada beberapa data kan ya. Oke, data tersebut kita hitung jumlahnya atau frekuensinya berdasarkan ukurannya. Oke, misalkan ukuran yang 35. Oh, kok 35? Ayo, ukuran berapa? 75. Berarti nggak ngantuk semuanya ini. Ayo, ukuran 75, yang pesan ada berapa? 2. Berarti frekuensinya nanti ditulis 2. Kemudian kita hitung data kali frekuensinya. Berapa? Berarti 75 kali 2 sama dengan 150. Ditulis di tabel ini yang sudah disediakan ini. Ayo, ditulis di situ ya. Kalian kan sudah diajari kan pas kelas 7 kemarin untuk menyajikan data? Sudah ya? Oke. Kalian hitung jumlah frekuensinya berdasarkan ukurannya, kemudian dihitung data kali frekuensinya. Ayo semangat, nggak boleh malas, dihitung. Cuma sedikit. Oke ya. Diberi waktu berapa ini? 3 menit. Cukup? 5 menit? Oke. Ayo, harus mengerjakan semuanya. Saya juga menghitung ini. Ayo, semangat, semangat. Dalam tabel ini ya, kemudian dicari data kali frekuensinya juga. Oke? Ayo, nilainya berapa? Sudah ya? Jumlah datanya ada berapa? Jumlah datanya 30. Kalau jumlah data kali frekuensinya berapa? Berapa? Ada yang 2.905, ada yang 2.900. Ayo ngitungnya yang benar. Berapa? Benar, 2.905. Kemudian, sama kalian kan sudah menghitung data kali frekuensinya tadi, didapatkan hasil 2.905. Kemudian, di bawahnya kan ada tulisan rata-rata sama dengan, apa itu? Jumlah nilai dari data dikalikan frekuensinya, dibagi frekuensi. Berarti berapa? 2.905 dibagi 30. Benar. Ayo dihitung. 2.905 dibagi 30. Berapa ya? Ayo dibagi. Pakai cara porok gapit. Atau mungkin ada menggunakan cara yang lain, silakan. Sudah temu? Oke, berapa hasilnya? 96,8. Berarti nilainya berapa dari rata-rata ukuran Pak Pian? Yaitu 96,8. Oke. Oke, sudah ya, sudah selesai ya. Tadi ukuran bantengannya Pak Pian atau pesanan yang akan dibuat Pak Pian kan sudah ketemu. Berarti kalian sudah bisa menentukan nilai meanya atau rata-ratanya ya. Oke, berdasarkan langkah-langkah yang kalian lakukan dalam menentukan mean atau rata, dapat disimpulkan bahwa untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data dapat dilakukan dengan apa? Menjumlahkan nilai semua data dan membagi dengan banyak data. Tapi kalau nilainya misalkan ada 100 data, apakah kalian akan menjumlahkan satu persatu? Tidak kan? Kalian akan mencari data yang nilainya sama, kemudian dikalikan dengan frekuensinya. Itu adalah cara yang lebih efektif daripada menjumlahkan satu per satu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mencari nilai rata-rata atau mean adalah jumlah data dibagi dengan banyak data atau X bar. X bar itu adalah lambang dari mean dalam matematika. X bar sama dengan X1 ditambah X2. X1, X2 itu adalah nilai ke-1 atau data ke-1 sampai data ke N dibagi dengan N. N itu adalah banyaknya data atau frekuensi data. Dapat dipahami? Oke, alhamdulillah. Kita lanjut lagi ke latihan soal. Oke, lanjut latihan soal ya. Nah, tadi kan kalian sudah dijelaskan sama Bu Guru bahwa modus, median, sama mean. Sudah dikasih contoh soalnya juga ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan latihan soal ini hanya satu saja. Satu latihan soal. Oke ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Masa nggak bisa? Tadi sudah dijelaskan kok. Harus bisa, oke? Latihan soal ini dikerjakan di buku tugas. Oke, semangat, harus bisa. Oke, lanjut mengerjakan tugas ya, anak-anak. Oke, kalau belum selesai, silahkan dikerjakan di rumah. Kemudian pertemuan depan dibawa, dikumpulkan ya, sebagai nilai tugas. Oke, untuk materi mengenai pemusatan data.
modus, median, nian, atau rata yang sudah dipelajari hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Oh, sudah paham ya? Oke, berarti kalau sudah paham, nilai mengerjakan tugas harus baik, harus 100 semua kalau bisa. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dulu, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Untuk pertemuan mendatang, kita akan membahas mengenai penyebaran data. Apa tadi penyebaran data? Terkait apa? Jangkauan, kuartil, sama simpangan kuartil. Dipersiapkan ini 3 ini ya. Dibaca dulu di rumah. Dicatat hal-hal yang penting. Nanti pas waktu pelajaran kita sudah siap memulai pembelajaran ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang saya lakukan, saya akhiri dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Untuk lembar refleksinya nanti diisi ya. Jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.